Shalom, shalom. Tengok kanan kiri Anda dulu. Coba ditengok dulu, kasih senyum walaupun masih pakai masker. Ditengok dulu. Pastikan ya, yang di dalam masker itu senyuman ya, bukan mecucu. Kita bangkit diri sekali lagi. Kita mau perkatakan iman kita perkatakan pengakuan iman kita. 1, 3. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hati saya sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yang hidup, yaitu firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Tema kita bulan ini adalah kasih dan ketulusan. Kasih dan ketulusan. Katakan kasih dan ketulusan. Temanya sudah jelas, kasih dan ketulusan. Saya akhir-akhir ini, belakangan ini lebih suka pakai kata kasih dan keikhlasan. Lebih mantep. Rela saya pikir kurang mantep lah. Ikhlas lebih mantep. Tulus ikhlas itu lebih mantep. Ikhlas kuwi dikapak-kapake wis ora apa-apa. Kasih. Kita buka dulu ya, Amsal 31 ayat 16 dan 34. Amsal 31 ayat 16 dan 34. Kita baca sama-sama, 1, 3. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. 34. 34. Ada enggak? 31. Salah nulis berarti 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kalau kita lihat Amsal 31 ini adalah tentang istri yang bijaksana. Jadi tadi ayat 16, kembali lagi Mbak, ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur diingininya. Istri yang bijaksana adalah istri yang mengasihi suaminya. Dan karena dia mengasihi suaminya, dia bisa mengatur rumah tangganya dan bisa mengatur keuangannya sampai dia bisa membeli ladang dan menanami kebun anggur. Itu artinya apa? Usaha lain. Nah, kita mau bicara tentang kasih ini, kita akan bicara lewat keluarga lebih dahulu. Karena kalau kita belajar di dalam Alkitab, keluarga adalah lembaga pertama kali yang dibentuk sama Allah sendiri. Dan keluarga adalah karya terbesar nomor 2 setelah penebusan Kristus. Jadi tidak main-main, keluarga ini bukan main-main. Jadi kita harus ngerti bahwa keluarga itu begitu penting di hadapan Tuhan. Dan didasari atas kasih dan ketulusan. Saya kemarin cukup terkejut. Ada satu motivator, biasanya kalau motivator tentang keuangan, tentang ekonomi itu tidak pernah bawa istrinya. Dan tidak pernah menampilkan istrinya. Nanti boleh dicek di YouTube, namanya Dan Lok. Bacanya apa sih ya? Dan Lok atau Dan Lok, orang Kanada, keturunan Chinese di Kanada,
Dan waktu ditanya sama salah satu wartawan, kalau saya ngomong ya wartawan atau host dalam sebuah acara, dia berkata, apakah istrimu mendukung kamu sepenuhnya? Iya, dia berkata seperti itu. Dan di tengah-tengah acara dia berkata, kalau kamu tidak percaya, tak panggilin istriku ya. Dia keluar, istrinya ditarik. Istrinya diwawancarai dan ngomong begini, ditanya begini sama hostnya, Ibu, apakah kamu tidak pengen kamu punya kesuksesan sendiri? Apakah kamu pernah tidak dirugikan sama Dunlop karena Dunlop begitu sukses? Kalau yang lihat di YouTube ya, Dunlop ini mobilnya luar biasa, kekayaannya luar biasa, tingkatnya sudah tingkat dunia. Istrinya ini jawab apa? Loh, kesuksesan suamiku itu kesuksesanku. Sehingga ketika aku memutuskan untuk menikah sama Dunlop ini, aku meninggalkan segalanya untuk mendukung sepenuhnya suamiku. Saya cukup kaget karena biasanya motivator-motivator ini tidak semuanya istrinya dukung suaminya. Waktu dia bawa istrinya masuk dan istrinya ngomong begitu, wah, ini bentuk dari keluarga yang dibangun dengan benar. Dan Tuhan ingin kita punya kasih dan ketulusan dari keluarga. Tadi dikatakan di Amsal, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Nanti kalau dibaca seluruhnya ayat 31, istri ini itu menyiapkan semuanya yang suaminya butuhkan. Nah, ini adalah dasar bulan ini, kasih dan ketulusan dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Karena keluarga adalah lembaga yang dibentuk pertama kali sama Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan Adam, lalu dia memberikan Hawa, Tuhan berkata apa? Pada suatu masa, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu keluarga, dibentuk sama Tuhan sendiri. Dan kasih dan ketulusan itu dimulai dari keluarga. Katakan keluarga. Keluarga. Latihannya di keluarga. Lalu kita masuk tema bulan ini. Minggu ini, maaf. Siapakah yang terutama dalam hidupmu? Sekarang ditanyakan dulu pada diri sendiri, siapakah yang terutama di dalam hidupmu? Bukan ditanya sebelahnya, tanya sendiri. Coba direnungkan ya, siapakah yang terutama? Berapa waktu yang paling lama dihabiskan, mungkin itu bisa jadi itu yang terutama dalam hidup kita. Kita buka Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini bicara tentang apa? Perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada orang ngerti nih, wah di ladang itu ada harta terpendam nih, nilainya mahal banget nih. Aku tak bilang sama pemiliknya harganya berapa. Setelah dia ngerti harganya, dia jual seluruh hartanya untuk beli ladang itu. Dulu waktu saya kecil sekolah minggu dikasih ayat ini, kok bodoh banget sih, kok jual seluruh hartanya. Saya lupa tentang harta terpendam ini. Ini bicara tentang apa? Orang yang mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Dan minggu ini kita akan bicara tentang prioritas, hal yang terutama dalam hidup kita. Prioritas yang pertama menurut Matius 13:44 adalah Tuhan.
Lalu kalau saya katakan tadi di Kejadian, lembaga yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan adalah keluarga. Jadi prioritas yang kedua adalah kalau sudah suami atau istri. Jadi saling memprioritaskan, bukan saling menuntut. Kamu prioritaskan aku loh, kamu prioritaskan aku, jadi bertengkar. Tapi saling memprioritaskan, saling mementingkan yang lain lebih dulu. Jadi prioritas setelah Tuhan adalah suami atau istri. Istri memprioritaskan suaminya, suami memprioritaskan istrinya. Banyak yang salah kaprah. Kadang lebih memprioritaskan keluarga besarnya daripada suami atau istrinya. Ini yang bisa jadi pemicu. Atau lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada suami atau istrinya. Misalkan lagi kerja nih, dibel sama istrinya di rumah. Halo Pi, tolong saya aku kijek kerja, mbok telepon terus ki tutup. Kan bisa bilang, halo Pi, ini. Iya nih aku lagi kerja, sebentar ya nanti tak telepon lagi, bisa. Itu cara kita memprioritaskan pasangan kita. Kalau yang sudah menikah, kalau yang belum menikah, prioritaskanlah orang tuamu. Ini di sekolah minggu sedang diajari. Kalau orang tua sudah berkata tidak, ya tidak. Prioritaskan orang tuamu. Baru nomor 3, kalau Anda sudah menikah, anak, prioritas nomor 3. Nomor pertama Tuhan, nomor kedua suami atau istri. Nomor 3 anak, baru nomor 4 pekerjaan. Ini urutan prioritas yang ada di dalam Alkitab. Suami memprioritaskan istri, istri memprioritaskan suami, anak memprioritaskan orang tua. Orang tua setelah saling memprioritaskan anak. Banyak kejadian orang tua nolong sedulurnya sampai uangnya habis-habisan, besoknya enggak tahu anaknya besok sekolah gimana. Uangku sudah habis untuk nolong sedulur. Kita enggak bisa. Kita harus punya punya prioritas yang benar supaya keluarga kita juga benar. Nomor 1 siapa tadi? Tuhan. Nomor 2, kalau suami nomor 2-nya istri, kalau istri nomor 2-nya suami, nomor 3-nya anak, nomor 4 pekerjaan. Sampai di sini pada pusing semua, berat. Sampai di sini mesti pada berat semua. Dulu saya diajari ini saya juga berat. Abot Pak. Ya Mi ya. Dulu kita diajari bareng-bareng abot. Prioritaskan. Karena apa? Kita lihat kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri. Kita lihat kemampuan kita sendiri. Mungkin kita berkata, aku bisa, aku harus bisa. Tapi ada suatu saat kita lelah. Nah, kabar baik dan kabar buruknya adalah, kenapa jadi satu? Karena ini jadi satu. Kalau kita tidak bisa yang nomor 1 itu lebih dulu, yang nomor 2, 3, 4 itu tadi kita juga nggak bisa, kacau mesti. Kalau kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan lebih dulu, kita tidak akan bisa memprioritaskan sesama kita, keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Memprioritaskan ini juga bukan hanya juga untuk selalu mendahulukan, tidak, menghargai lewat perkataan, lewat sikap, itu penting. Tidak bisa terus ngata-ngatain suaminya, wong lanang kok lambat. Loh, suamimu keturunan Solo. Lambat ya enggak apa-apa tuh. Enggak bisa terus suami ngatain istrinya, wong wedo keset, enggak bisa. Itu enggak menghargai sama sekali. Makanya kenallah pasangan Anda masing-masing yang belum nikah nih ya, saya ngomong yang belum nikah, kenalah dulu.
Kalau pengen ngerti calonmu itu bangunnya siang atau pagi, datang pagi-pagi ke rumahnya. Sudah bangun belum? Jam 7 gitu pertama kali. Loh kok urung tangi? Oh berarti tanginya awan. Ya wis tomponen apa adanya. Jangan sisuk mbok tuntut suruh bangun pagi. Dikenal dulu lewat ini yang belum nikah ya. Waktu pacaran itu dikenal dulu. Suami atau istrimu suka bersih-bersih apa enggak? Mainlah ke rumahnya. Bila perlu dia suruh di luar dulu, aku tak lihat kamarmu gitu. Itu bisa ngerti, oh istriku atau suamiku tuh suka bersih-bersih atau enggak. Istri saya sudah kenal dari pacaran, saya emang suka pelupa. Kalau pacaran lagi pergi kemana gitu ya, mesti kunci gue ini. Sampai sekarang ya. Saya diinget kayak terus sama dia. Nek mau berangkat kunci. Tapi aja mbok nek keo pikun, itu enggak menghargai sama sekali. Enggak menghargai. Tapi kalau kita pengen punya urutan prioritas yang benar ini, dari awal nomor 1 kita harus benar. Memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Lalu kita berkata, wah berarti aku harus nomor 1 kan Tuhan, aku harus ini, harus itu, aku harus ini, harus itu. Makanya banyak orang Kristen yang capek karena pakai kekuatannya sendiri. Kita mau baca satu ayat. Bagaimana cara memprioritaskan Tuhan lebih dahulu supaya prioritas-prioritas yang lain ini benar nantinya. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu. Kita baca sama-sama, 1, 3. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Urutannya jangan kebalik. Jangan Tuhan aku mau mengasihimu. Jangan kebalik. Urutannya harus kasih itu dari Tuhan kepada kita. Baru kita bisa mengasihi keluarga kita. Jadi kasih, nama Pak Rikal. Kasih itu dari atas dulu. Kasih itu dari atas dulu, dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah terima kasih dari Tuhan, kita tidak mungkin mengasihi keluarga kita. Kalau kita tidak pernah terima kasih dari Tuhan, kita tidak bisa mengasihi. Kalau kita tidak pernah diberi sama Tuhan, kita tidak bisa memberi. Dan Tuhan, saya beritahu, Tuhan sangat mengasihi Anda. Amin. Amin. Perjanjian lama, Anda harus berusaha mencari Tuhan. Tadi pagi ada yang debat ini. Kalau saya sebut namanya mungkin Anda kaget. Ada yang debat ini. Di perjanjian lama kita harus berusaha mencari Tuhan. Tapi di perjanjian baru, karena kita punya Yesus, Tuhan tinggal bersama kita. Amin. Amin. Tuhan tinggal bersama kita, di dalam kita, dan tidak pernah pergi dari kita. Kata tidak pernah, ketika kita marah sekalipun sama Tuhan, Tuhan tetap bersama kita. Lalu 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia apa? Oh belum ketemu. 2 Timotius 2 13. Kita baca sama-sama. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini yang menjadi ayat ini yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Mengapa?
Ya karena dosa-dosa kita sudah ditebus kok. Di matanya Bapa kita ini sudah sempurna karena Yesus tinggal bersama kita. Jangan andalkan kesempurnaan kita. Tuhan tidak pernah berkata gini, kamu kurang baca Alkitab, kamu kurang berdoa, Tuhan Yesus ya. Kamu kurang kebaktian, kamu kurang persekutuan, enggak. Tapi Tuhan berkata di dalam perjanjian baru, kamu kurang iman. Waktu ada badai menerpa kapal yang murid-murid Yesus dan Yesus tumpangi, murid-murid Yesus ngomong, Tuhan bangun, kita mau mati. Yesus bangun, Yesus redakan badainya, Yesus ngomong sama muridnya apa? Di manakah imanmu? Waktu murid-muridnya Yesus mendoakan orang yang kerasukan setan, sakit ayan, dan tidak bisa sembuh, Yesus berkata apa? Sampai berapa lama lagi aku harus ngajari kamu? Di mana imanmu? Yang diurusi Tuhan adalah iman kita. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Gambaran kita tentang Tuhan itu apa? Selama kita punya gambaran yang benar tentang Tuhan, kita tidak akan ninggalkan Tuhan. Walaupun waktu kita ninggalkan Tuhan, Tuhan tidak ninggalkan kita. Karena firman-Nya jelas berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Wahyu pasal 3 berkata, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hatimu. Yesus itu dekat. Tuhan itu dekat. Kita bersyukur kita hidup di dalam perjanjian baru. Amin. Di mana semuanya sudah didamaikan dan diperantara oleh Yesus. Allah Bapa tidak lagi melihat kita. Paulus berkata, karena bukan aku lagi tapi Yesus yang tinggal di dalamku. Dan Yesus sendiri berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Banyak orang berdoa, Tuhan Engkau berkati aku, Tuhan Engkau berkati. Aku sudah memberkati. Banyak orang yang merasa tertekan dalam doa karena apa? Kalau aku tidak doa, aku tidak diberkati. Kalau aku tidak baca Alkitab, aku tidak diberkati. Itu berarti kita masih perjanjian lama. Kasih kita kepada Allah dulu, bukan kasih Allah kepada kita. Kenapa perjanjian baru sudah beda? Karena ada Yesus yang datang menggantikan kita, mati bagi kita di kayu salib, menebus dosa kita dan tidak mengingat-ingat lagi. Kata tidak mengingat-ingat lagi itu dulu, sekarang, dan besok loh, kalau kita kepleset sudah diampuni. Amin. Amin. Makanya kita perlu punya hubungan dengan Tuhan. Kita perlu setiap hari berkata, Tuhan layani aku Tuhan. Waktu kita baca Alkitab itu bukan karena kita nanti tidak diberkati kalau tidak baca, enggak. Itu waktu kita dilayani sama Tuhan. Segala ketidaksempurnaan kita itu diluruhkan sama Tuhan, dimatikan sama Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi, sehingga kita bisa punya urutan prioritas yang benar. Saya suka banget sama lagunya Sydney Muede yang judulnya Jujur itu ya. Yang refnya itu berkata gini, kukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, kukan bernyanyi sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kadangkala kita nyanyi nyembah Tuhan aja itu hati kita itu sedang dilayani sama Tuhan. Waktu kita terima kelegaan itu berarti hati kita dengar lagu pengharapan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Datang kepada Tuhan apa adanya. Punyai urutan prioritas yang benar dulu. Kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah dilayani sama Tuhan. Karena kita punya gambaran yang salah tentang Tuhan. Paulus mengajari kita untuk hidup dengan apa? Dengan apa? Hidup dengan apa? Iman. Katakan iman. Hidup dengan percaya. Jangan hidup dengan merasa, aku rasanya males sih, aku rasanya JBT. Jangan. Hidup dengan iman. Kenyataan yang kita hadapi seringkali berbeda dengan iman kita. Jadi jangan hidup dengan kenyataan, hidup dengan iman.
Amin. Amin. Kalau Tuhan setia ya sudah imani. Kita punya masalah keuangan misalkan, ada deadline yang harus kita bayar. Udah berserah aja, jangan khawatir. Katakan, Tuhan kau setia, oh Tuhan. Rasa deg-degan mungkin kayak saya dulu ya, saya sama istri saya dulu pernah cerita, dulu 70% gabungan dari gaji kami berdua itu hanya untuk bayar utang. Itu kesalahan kami. Dan akibat dari kesalahan kami adalah ketika mau tanggal 1, pikiran pusing sudah. Pikirannya wis was-was, itu akibat. Tapi tolong hidup dengan percaya bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan mengampuni. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah terlalu kesulitan untuk menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah merasa, aduh masalahmu sulit, ruwet. Tidak pernah ngomong kayak gitu Tuhan. Waktu ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, ini kedapatan loh, ketahuan loh. Dan hukum waktu itu berkata dirajam batu. Dibawa sama Yesus, diseret, itu sakit loh, itu akibatnya. Akibat dosa yang dia lakukan, diseret sama sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi, sakit, malu, jadi satu, dikasihkan di bawah kaki Yesus dan dituduh macam-macam. Dan mereka berkata, Tuhan boleh tidak kita rajam dengan batu? Hukum itu tertulis di hukum Taurat ya. Kalau kita ngerti hukum Taurat itu kan ditulis di batu ya, di batu. Dan Yesus tidak jawab apa-apa. Yesus cuman waktu itu kan di bait Allah, dan halaman bait Allah itu batu. Kalau di Alkitab tulis tanah, padahal halaman bait Allah itu dari batu. Yesus cuman nunduk gini dan tangannya gini, nulis-nulis. Tanda apa? Loh aku sih nggak hukum kok, kau ngelawan aku. Lalu dia berdiri lagi, dia berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan lempari perempuan ini dengan batu. Dibela sama Tuhan Yesus. Walaupun perempuan ini terima konsekuensinya dulu. Jangan salah loh ya, kalau kita berbuat salah, kita tetap terima konsekuensi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak setia loh. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap bela. Dan perempuan ini dibela sama Tuhan. Kalau mau ngelempari perempuan ini, syaratnya tidak berdosa. Ayo silakan. Kalau kamu tidak berdosa, silakan. Akhirnya satu persatu pergi. Tuhan selalu punya cara, amin. Dan Tuhan tidak pernah gonor menghadapi kalau kita punya masalah yang berat. Tuhan simpel nyolongnya. Dan ada waktunya. Lalu apa yang dikatakan Yesus sama perempuan ini? Pergilah dan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan diulangi juga. Oh Tuhan mengampuni, oh tidak apa-apa. Iya, tapi kita terima konsekuensinya itu tidak enak loh. Contohnya perempuan ini tadi malu, diseret di depan, di muka umum dan kesakitan. Mungkin nyeretnya tidak tangan gini ya, rambut loh mungkin loh. Itu sakitnya setengah mati itu. Saya dijambak anak saya aja sakitnya kayak itu belum diseret loh, cuman dijambak anak kecil. Nah ini sing jambak wis tuwa, jenggote dawa. Ya tuh ahli Taurat kan seperti itu. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan, dan Tuhan itu setia. Walaupun kita terima konsekuensinya, Tuhan itu setia. Amin. Hidup dengan iman. Jangan hidup lihat kenyataan. Kalau kita hidup lihat kenyataan terus, iman kita gagal nanti. Kita tidak bisa lihat kasih Tuhan. Hidup dengan iman. Bahwa Tuhan itu setia, Tuhan mengasihi kita. Dan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa hubungan kita baik? Karena kita ngerti Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Setiap kita datang, bukan kita yang melayani dia, tapi Tuhan yang melayani kita. Kalau orang yang tidak pernah dilayani Tuhan, ya tidak pernah bisa mengasihi. Tidak pernah bisa melayani juga. Jadi kalau prioritas kita yang nomor 1 ini tadi tidak benar, maka 2, 3, 4 dan seterusnya ini tidak akan pernah benar juga. Jadi mari kita punya prioritas yang benar dulu dari nomor 1 ini loh. Mungkin pagi hari kita mau baca Alkitab, aduh masih ngantuk, tapi kita ingat Tuhan ingin melayani kita.
Tuhan ingin kita hidup diberkati. Tuhan ingin kita hidup dengan hikmat Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai firman Tuhan itu tidak masuk akal lagi buat Anda. Itu bahaya. Masa punya hubungan dengan Tuhan bisa memperbaiki prioritasku? Itu berarti firman Tuhan sudah tidak masuk akal buat saudara. Dan itu bahaya. Kalau orang sudah kehilangan, sudah punya perasaan dan pikiran seperti itu, dia tidak akan baca Alkitab, dia tidak akan percaya Tuhan. Jadi kita pegang iman kita dari 2 ayat tadi ya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan setia. Walaupun mungkin kita terima konsekuensi atau akibat-akibat dari kesalahan kita, Tuhan itu setia. Dia punya waktu untuk menolong kita. Amin. Amin. Ada seorang pendeta yang punya gambaran yang bagus. Waktu kita percaya Yesus, kita itu di alam roh seperti orang yang di bawah pipa-pipa saluran berkat. Jadi ini orang, di atasnya ini ada pipa-pipa saluran berkat. Berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat relasi, segala macam. Tetapi ketika misalkan saya khawatir tentang keuangan, itu justru khawatir itu kan berarti tidak percaya ya. Itu justru pipa ini yang bukan pipa sih, selang. Selang ini kita buat mampet sendiri, kita pegangi. Aduh gimana ini keuangan? Tidak jadi ngalir. Karena apa? Kita berhenti percaya dan mulai khawatir. Tidak jadi ngalir. Kalau yang sekolah mungkin pipa kepandaian gitu. Aduh, biar besok ulangan. Semakin khawatir, semakin nilainya jelek. Betul? Saya dulu ujian kelas 3 SMA, matematika paling menjadi momok buat saya. Semakin saya khawatir, nilai saya semakin jadi 3, dan hanya 3. Tidak lebih dari itu. Tapi ketika saya berkata, weslah Tuhan, Engkau setia. Saya sudah belajar, saya percaya Roh Kudus-Mu bersama saya pasti bisa. Besoknya sepertinya enggak bisa, tapi lulus dengan nilai waktu itu memang mepet sih. Tapi enggak 3 lagi, waktu itu 6,8. Yang dapat 9 waktu itu, waktu latihan ujian dapat 9, dia dapat 5, malah di bawah saya. Kalau kita khawatir, itu seperti kita menyumbat sendiri atau meremas selang yang itu saluran buat kita yang dari Tuhan. Yang buat tidak lancar ternyata kita sendiri. Karena apa? Kita khawatir. Hidup dengan iman, bukan hidup dengan kekhawatiran. Amin. Kalau firman Tuhan berkata Tuhan itu setia, ya sudah, nantikan aja pertolongannya. Kita kerja, kita aktivitas, kita usaha, kita percaya Tuhan itu setia. Amin. Amin. Tuhan setia. Katakan Tuhan itu setia. Nah, sekarang kita sudah tahu urutan tadi ya. Kalau kita baca Alkitab ya, kan ada kata-kata jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Kalau di perjanjian lama, itu memang kita yang usahakan. Tapi kalau di perjanjian baru, karena kita punya Yesus, kita dilayani Yesus, itu diberikan kepada kita. Katakan diberikan. Amin. Kapan waktu memberikan? Waktu kita dilayani sama Tuhan tadi. Waktu kita sediakan waktu kita untuk doa, baca Alkitab, punya hubungan dengan Tuhan, nyembah Tuhan. Bila perlu waktu kita berpuasa. Kalau kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan, kita tidak pernah merasakan pelayanan Tuhan, otomatis kita juga tidak bisa memberikan hati kita untuk orang lain. Jadi nomor 1 dulu tadi loh. Kita perlu belajar, ya. Waktu ada kata-kata harus ini, harus itu, jangan ini, jangan begitu. Tenang aja, itu nanti diberikan Tuhan waktu kita dilayani sama Tuhan. Itu nanti otomatis ada ketika kita menyediakan waktu dilayani sama Tuhan.
Amin. Sudah ngantuk? Belum? Mau lanjut? Mas Matius tok sing jawab. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Prioritas yang nomor 1 tadi siapa? Nomor 2, pasangan. Nomor 3, anak-anak. Nomor 4, pekerjaan. Dan seterusnya, keluarga besar, tetangga. Pengetahuan seperti ini perlu kita dapat. Tapi kemampuan untuk kita melakukannya itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kemampuan untuk kita melakukannya datangnya dari Tuhan. Selama itu kita bersumber dari diri kita sendiri, tidak akan pernah bisa cukup. Tapi kalau sumbernya dari Yesus, itu tidak terbatas. Amin. Jangan menjadikan diri kita ini sumber, karena kita ini sejatinya saluran, sumbernya Tuhan. Makanya kita perlu terus nempel sama Tuhan, sumber kita. Amin. Kita angkat tangan bersama-sama, kita berdoa.